berjumpa kembali di pembelajaran tema 1 kelas 5, subtema 1 pembelajaran 2. Yang pertama kita akan membahas tentang gambar cerita. Apa sih yang dimaksud dengan gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam atau cerita bergambar, yang kedua komik, ketiga pamflet, selanjutnya cover atau sampul, kartun, dan karikatur. Gambar ilustrasi juga merupakan penggambaran dari sebuah teks. Apa sih tujuan dari ilustrasi tersebut? Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, gagasan. Kita harus menentukan gagasan kita, mencari apa sih gagasan. Nah, gagasan itu harus bersumber dari bacaan. Kemudian setelah menentukan gagasan, kita membuat sketsa. Nah, sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Selanjutnya, setelah kita melakukan sketsa, maka langkah selanjutnya itu pewarnaan. Jadi pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Adapun media gambar yang bisa kamu lakukan atau kamu gunakan untuk menggambar adalah yang pertama, media alas gambar. Nah, contoh kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Kemudian kedua, media pewarna atau alatnya. Contoh pensil warna atau cat air. Perhatikan gambar ilustrasi berikut. Kalian bisa membuat sebuah karangan dengan berdasarkan gambar ilustrasi berikut. Yang pertama, kita bisa membuat ilustrasi dengan kata-kata sendiri dengan berdasarkan pada gambar. Kita bisa membuat seekor kelinci sedang menyusui ketiga anaknya. Induk kelinci tersebut sangat sabar dan ikhlas menunggu anaknya menyusui sampai kenyang. Jadi kita bisa membuat ilustrasi berdasarkan gambar. Kemudian gambar berikutnya, pada saat anak kelinci menemukan wortel, maka ia pun memakannya. Wortel merupakan salah satu makanan kesukaan kelinci. Selanjutnya, kita bisa membuat ilustrasi sendiri dengan melihat gambar berikut.
Setelah merasa kenyang makan wortel, anak kelinci itu pun pulang dengan berlari dan melompat. Kelinci bisa berlari dan melompat karena memiliki organ gerak, yaitu kaki. Selanjutnya perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar kelinci. Nama organ kelinci adalah kaki. Fungsinya apa? Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Coba diperhatikan tabel berikut. Kemudian temukan apa sih nama organ gerak hewan tersebut dan fungsinya apa. Pertama kita akan bahas sama-sama, yaitu ikan. Yang tadi nomor 1 adalah ikan. Nama organ hewan tersebut yaitu ikan adalah, kita bisa melihat sirip dan ekor. Fungsinya apa? Pasti sudah mengetahui bahwa fungsi dari organ gerak ikan adalah berenang. Selanjutnya katak. Ini adalah katak, nama hewannya adalah katak. Nama organnya adalah, sudah pasti tahu bahwa itu kaki. Fungsinya adalah melompat dan berenang. Selanjutnya pasti sudah mengetahui bahwa gambar berikut adalah burung. Nama organ hewan tersebut adalah kaki dan sayap. Fungsinya apa? Terbang dan berjalan. Selanjutnya, ular. Apa sih nama organ gerak ular? Yaitu otot perut. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk bergerak dengan melata, bisa dengan meliuk-liuk ke kanan dan ke kiri. Nah, ini adalah gambar kadal. Ini adalah gambar kadal. Nama organ geraknya pasti sudah tahu bahwa dia memiliki kaki. Nah, fungsinya adalah untuk berjalan dan memanjat pohon. Selanjutnya, ini sudah gambar yang sangat familiar atau sangat terkenal, pasti sudah sering melihat. Ini adalah gambar kambing. Nah, nama organnya adalah kaki. Fungsinya pasti sudah tahu, yaitu untuk berjalan, bisa juga untuk berlari. Yang berjudul tentang gerak ikan dalam air. Dibaca dengan baik dan teliti. Setelah dibaca teks ini, kalian temukan ide pokok pada setiap paragraf. Ini adalah yang paragraf ketiga. Teks tersebut terdiri dari 3 paragraf. Setelah dibaca, coba kita bahas apa sih ide pokok paragraf 1. Di paragraf 1, ide pokoknya adalah ikan memiliki sistem gerak yang unik. Kalimat pengembangnya, sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan ada di dalam air. Selanjutnya, salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan adalah bentuk rudal. Ini adalah ide pokok paragraf yang kedua. Sedangkan kalimat pengembangnya adalah bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Selanjutnya di paragraf ketiga, ide pokoknya adalah ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Kalimat pengembangnya adalah
Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Masih kalimat pengembangnya di paragraf 3. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Demikianlah ide pokok paragraf 1 dan 2 pada bacaan tersebut. Sekian dan terima kasih.